Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu, yang saya hormati seluruh anggota DPRD Kabupaten terlebih dahulu, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim dan saya memohon petunjuk dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rapat paripurna pada malam hari dengan agenda mendengarkan jawaban pemerintah atas pandangan fraksi DPRD Kabupaten Bengkulu tentang anggaran pendapatan belanja daerah tahun anggaran 2024 secara resmi saya nyatakan. 2024. Yang terhormat Saudara Ketua, Wakil Ketua, dan anggota DPRD Kabupaten Indra Hulu, yang saya hormati rekan-rekan forum koordinasi pimpinan daerah atau yang mewakili yang hadir pada malam hari ini, yang saya hormati para pejabat tinggi media, para pejabat administrator, para pejabat pengawas lingkungan pemerintah Kabupaten Indra Hulu, yang saya hormati saudara pimpinan instansi vertikal, pimpinan BUMN, pimpinan BUMD, yang saya hormati rekan-rekan pers dan media elektronik, serta para undangan yang berbahagia. Terhadap pandangan umum fraksi DPRD terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD Kabupaten Indra Hulu tahun anggaran 2024. Mengawali jawaban pemerintah terhadap pandangan umum fraksi DPRD pada sidang paripurna ini, izinkan saya untuk menyampaikan ucapan terima kasih kepada saudara pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Indra Hulu yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan jawaban pemerintah terhadap pandangan umum fraksi DPRD. Semoga jawaban pemerintah ini akan dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam proses pembahasan selanjutnya. Mencermati jalannya sidang paripurna sebelumnya mengenai pandangan umum fraksi DPRD, kami patut mengucapkan rasa hormat dan penghargaan yang setulus-tulusnya kepada segenap anggota dewan yang telah menyampaikan masukan, tanggapan, dan saran terhadap nota keuangan rancangan APBD Kabupaten Indra Hulu tahun anggaran 2024. Hal ini sungguh menunjukkan betapa besarnya perhatian serta tanggung jawab saudara-saudara untuk kemajuan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Indra Hulu ke depan ini. Saudara pimpinan dan anggota dewan yang saya hormati, sebagai langkah awal dalam proses pembahasan rancangan APBD ini telah dilaksanakan penyampaian pandangan umum oleh seluruh fraksi yang terdapat pada DPRD Kabupaten Indra Hulu. Pada kesempatan ini, izinkan kami menyampaikan jawaban pemerintah terhadap pandangan umum fraksi tersebut secara berurutan sebagai berikut. 1. Dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, menanggapi terkait permintaan untuk mereview kembali program pembangunan daerah yang belum tercapai dan bahkan belum tersentuh sama sekali dalam pembangunan anggaran belanja daerah, terutama di bidang infrastruktur yang belum seimbang dan proporsional, dan masih ditemukan jalan-jalan utama kabupaten yang ada di desa-desa yang belum layak dan belum tersentuh APBD sama sekali. Contoh disebutkan Jalan Titiarsa, Talabumi, Sibabat, Halim, Simpang, saya ulangi, Halim, Simpang, Lahai Kemuning, Batu Papat, Samlau, Pematang Jaya, Sungai Baung, dan Bukit Petali yang tak jauh dari pusat perkantoran. Lubuk Batu Jaya, ruas Jalan Kulim Jaya Air Putih yang berbatasan dengan Pelalawan, jalan dalam kota Kelurahan Peranap, Simpang Tugu Pasar, pengaspalan dalam kota Rengat yang kondisinya masih banyak yang rusak dan berlubang, kemudian jalan Arif Rahman Hakim Ujung yang kondisinya sangat memprihatinkan. Hal ini juga menjadi pandangan umum dari fraksi PKB tahun lalu. Semoga terlaksana di APBD tahun 2024 ini. Dapat kami sampaikan bahwa upaya pemerintah daerah dalam memperbaiki infrastruktur jalan tersebut dilakukan melalui berbagai program kegiatan, baik berupa pembangunan,
peningkatan maupun pemeliharaan dari berbagai macam sumber pendanaan. Pada tahun 2023, melalui pendanaan DAK Kabupaten Indragiri Hulu, telah dilaksanakan peningkatan ruas jalan Rimpian Simpang 4 Kilim Jaya. Pada tahun 2023 ini juga telah dilakukan usulan beberapa ruas jalan melalui program DAK untuk tahun 2024. Untuk DAK bidang jalan tahun 2024, Kabupaten Indragiri Hulu mendapatkan 2 tematik usulan yang menjadi lokasi prioritas oleh Bappenas, yaitu 1. Pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas. 2. Penguatan wawasan sentra produksi pangan. Dengan ini kita berharap akan semakin banyak ruas jalan yang tertangani. Upaya lain yang juga diusulkan melalui program Impres Jalan di beberapa lokasi kecamatan di Kabupaten Indragiri Hulu. Selain daripada itu, upaya pemeliharaan terhadap beberapa ruas jalan yang tersebar di beberapa kecamatan juga dilakukan pemeliharaan melalui sumber pendanaan APBD Kabupaten Indragiri Hulu. Hal ini sekaligus menjawab pandangan dari fraksi Partai Golkar. Kami menyambut baik kesediaan fraksi PKB untuk berperan dalam upaya membangun komunikasi politik dalam membangun 178 desa yang ada di Kabupaten Indragiri Hulu. Ini tentunya komitmen yang sangat dibutuhkan oleh pemerintah desa dalam menjalankan dan melaksanakan pembangunan di pedesaan. Hal yang sama juga kami harapkan dari seluruh fraksi, sehingga percepatan pembangunan daerah dilakukan melalui optimalisasi bersama dengan sinergitas pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan kabupaten dengan penguatan peran eksekutif dan legislatif. Kedua, fraksi Gerindra. Kami ucapkan terima kasih atas apresiasi yang diberikan oleh fraksi Gerindra terhadap penyampaian nota keuangan APBD tahun anggaran 2024. Dengan harapan yang sama, memantapkan langkah dan saling bersinergi dalam upaya pencapaian pembangunan. Menanggapi terkait dengan harapan agar pemerintah daerah dapat melaksanakan setiap kegiatan yang secara terukur, jelas indikatornya, serta kinerja yang jelas yang dipresentasikan ke dalam tolak ukur kinerja serta target atau sasaran yang akan dicapai. Dapat kami sampaikan bahwa dalam penyusunan setiap program kegiatan dan subkegiatan memiliki indikator dan kinerja yang jelas sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Menanggapi terkait dengan pembangunan yang merata di setiap kecamatan di Kabupaten Indragiri Hulu, dapat kami sampaikan bahwa dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah tentunya mengacu kepada RPJPD, RPJMD, di mana setiap tahunnya memiliki tema prioritas pembangunan yang menjadi arah kebijakan pembangunan daerah sesuai dengan azas pemerataan. Menanggapi terkait potensi pendapatan asli daerah, dapat kami sampaikan bahwa pemerintah daerah senantiasa selalu mendorong peningkatan pendapatan asli daerah setiap tahunnya dengan melakukan berbagai evaluasi dari tahun sebelumnya dan tahun berjalan dalam melakukan perbaikan dan memaksimalkan pencapaian pendapatan asli daerah. Setiap tahunnya target dari pendapatan asli daerah selalu meningkat. Dalam mengoptimalisasikan pendapatan asli daerah, pemerintah daerah melakukan berbagai kebijakan melalui sosialisasi langsung kepada wajib pajak maupun melalui media cetak, memberikan kemudahan layanan kepada wajib pajak melalui pengembangan teknologi informasi berupa aplikasi Seroja, sistem elektronik pajak daerah, mengintensifkan pemeriksaan pajak daerah, serta memberikan kemudahan bagi pelaku usaha. Hal ini sekaligus menjawab pertanyaan dari fraksi Partai Keadilan Sosial, saya ulangi, dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera, fraksi Golongan Karya, fraksi Demokrat Karya Nurani Nasional Indonesia, dan fraksi Amanat Pembangunan Indonesia. Kami mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih pada fraksi Gerindra dan fraksi PKS yang ikut serta dan memberikan dukungan
serta berkomitmen dalam mengkhususkan penyelenggaraan pemilu tahun 2024 agar terlaksana dengan aman, damai, dan lancar. Saudara pimpinan dan anggota Dewan yang saya hormati serta hadirin yang saya banggakan. Selanjutnya tanggapan atas pandangan ketiga fraksi Partai Keadilan Sejahtera. Kami mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih kepada fraksi Partai Keadilan Sejahtera yang memberikan dukungan penuh terhadap kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Indragiri Hulu dan berkomitmen dalam menyusun dan mensukseskan penyelenggaraan pemilu tahun 2024 agar terlaksana dengan aman, damai, dan lancar. Terkait dengan pemaksimalan APBD tahun anggaran 2024 untuk kemanfaatan masyarakat Kabupaten Indragiri Hulu, dapat kami sampaikan bahwa hal-hal yang sama selalu menjadi prioritas bagi kami dalam setiap menyusun dan melaksanakan anggaran daerah. Terkait dengan pengurangan belanja yang bersifat seremonial dan konsumtif dan pendistribusiannya secara maksimal untuk program pembangunan khususnya infrastruktur dan ekonomi, dapat kami sampaikan bahwa kami sepakat dengan apa yang disampaikan oleh fraksi PKS, dan hal ini telah secara maksimal dilakukan efisiensi dalam penyusunan anggaran belanja daerah yang memprioritaskan program pembangunan infrastruktur dan ekonomi. Keempat, fraksi Partai Golongan Karya. Menanggapi terkait pandangan fraksi Golongan Karya agar pemerintah daerah lebih serius dalam mengoptimalkan segala potensi pendapatan asli daerah. Salah satu contoh adalah mengoptimalkan pengelolaan sektor pariwisata yang ada di Kabupaten Indragiri Hulu. Bagaimana menjadi isu sentral pemerintah daerah Kabupaten Indragiri Hulu. Dapat kami sampaikan bahwa pada tahun anggaran 2024, sektor pariwisata merupakan salah satu sektor prioritas pemerintah. Optimalisasi pengelolaan destinasi wisata yang dimiliki pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu seperti Danau Raja, Danau Menduyan, dan camping ground Ratau Langsat dilakukan dengan menganggarkan pemeliharaan dan pengadaan sarana dan prasarana pendukung destinasi wisata tersebut, dan juga dengan melakukan pembinaan terhadap masyarakat di sekitar destinasi wisata tersebut untuk menunjang pariwisata dari segi ekonomi kreatif. Saat ini, pemerintah daerah sedang menyusun peraturan kepala daerah tentang desa wisata sebagai dasar hukum pembentukan desa wisata di Kabupaten Indragiri Hulu, sehingga akan dapat mengoptimalkan pengelolaan sektor pariwisata yang ada di Kabupaten Indragiri Hulu. Menanggapi terkait dengan permintaan kepada pemerintah daerah untuk memberikan perhatian lebih pada bidang kesehatan, khususnya peningkatan fasilitas kesehatan masyarakat yang ada di tiap-tiap kecamatan. Fasilitas yang dimaksud meliputi penambahan gedung rawat inap di setiap puskesmas yang ada di Kabupaten Indragiri Hulu. Berdasarkan keputusan Bupati Indragiri Hulu nomor KPTS titik 276/6 Romawi/2023 tanggal 20 Juni 2023 tentang perubahan kedua atas keputusan Bupati Indragiri Hulu nomor 467/8 Romawi/2019 tentang kategori puskesmas dan kriteria fasilitas pelayanan kesehatan di wilayah kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hulu, dapat disampaikan bahwa jumlah puskesmas yang berada di Kabupaten Indragiri Hulu berjumlah 20 puskesmas dengan pembagian: A. Puskesmas rawat inap berjumlah 10 puskesmas. B. Puskesmas rawat jalan berjumlah 10 puskesmas. Sesuai dengan Permenkes nomor 43 tahun 2019 tentang pusat kesehatan masyarakat, bahwa kriteria untuk rawat inap: 1. Jauh dari fasilitas pelayanan kesehatan rujukan tingkat lanjutan. 2. Berlokasi pada daerah strategis dan mudah dijangkau dari puskesmas non rawat inap. 3. Didukung oleh SDM dan sarana prasarana yang sesuai dengan ketentuan. Untuk sementara ini, jumlah puskesmas rawat inap masih mencukupi di Kabupaten Indragiri Hulu
sesuai dengan kriteria yang tersebut di atas. Namun, pemerintah daerah secara berkesinambungan akan terus memberikan perhatian lebih terhadap bidang kesehatan dengan memenuhi belanja minimal mandatori kesehatan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Menanggapi terkait dengan bidang pendidikan, permintaan kepada pemerintah daerah untuk dapat meningkatkan kualitas SDM bagi seluruh tenaga pendidik yang ada di sekolah-sekolah di Kabupaten Indah Giri dan juga memperhatikan fasilitas serta infrastruktur penunjang bagi sekolah-sekolah yang ada di pedalaman Indah Giri. Dapat kami sampaikan bahwa pemerintah daerah terus berupaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia tenaga pendidik melalui kegiatan peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga pendidikan. Dalam meningkatkan fasilitas dan infrastruktur serta penunjang di sekolah-sekolah dengan mengupayakan dana yang bersumber dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi. Pemerintah daerah melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Indah Giri Hulu secara kontinu menselaraskan data pokok kependidikan atau disingkat Kapodik dengan kondisi di lapangan. Menanggapi terkait dengan anggaran pembangunan gedung DPRD Kabupaten Indah Giri Hulu, dapat kami sampaikan bahwa pembangunan gedung DPRD Kabupaten Indah Giri Hulu tetap mendapatkan perhatian dan prioritas dari pemerintah daerah. Namun terlebih dahulu harus dilakukan tahapan teknis, yaitu penilaian oleh tenaga ahli ataupun pihak yang berkompeten terhadap kondisi bangunan pasca kejadian kebakaran secara keseluruhan. Penilaian ini yang menjadi acuan dalam hal melaksanakan perencanaan. Setelah dilakukan penelitian tentang kelayakan bangunan pasca kejadian, barulah dilakukan perencanaan terhadap bangunan tersebut. Melalui hasil perencanaan nantinya, barulah dapat ditentukan anggaran untuk bangunan gedung tersebut. Hal ini sekaligus menjawab pandangan dari Fraksi Amanat Pembangunan Indonesia. Menanggapi terkait tindak lanjut wacana pembangunan ruas jalan 2 jalur dari Pematang Rembah menuju Rengat, dapat kami sampaikan bahwa beberapa tahun terakhir upaya pemerintah daerah Kabupaten Indah Giri Hulu terus dilakukan untuk menindaklanjuti wacana pembangunan ruas jalan 2 jalur Pematang Rembah Rengat dengan melakukan komunikasi dan konsultasi kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Kementerian PPN Bappenas. Upaya ini sudah ditindaklanjuti oleh Kementerian Pekerjaan Umum dengan melakukan peninjauan lokasi oleh Balai Jalan Nasional di Provinsi Riau bersama pemerintah daerah Kabupaten Indah Giri Hulu. Selain daripada itu, telah diserah terimakan juga jembatan aset pemerintah daerah pada ruas jalan Pematang Rembah Rengat pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Dalam pelaksanaan pembangunan gapura selamat datang yang berada pada ruas tersebut, pemerintah Kabupaten Indah Giri Hulu berkonsultasi dan berkoordinasi dengan Balai Jalan Nasional di Provinsi Riau agar proses pembangunan itu bisa sejalan dengan program pembangunan ataupun ketentuan yang ada di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Hal ini sekaligus menjawab pandangan dari Fraksi Amanat Pembangunan Indonesia. Saudara pimpinan dan anggota Dewan yang saya hormati, selanjutnya tanggapan atas pandangan yang kelima Fraksi PDI Perjuangan. Menanggapi terkait perlunya terobosan yang inovatif agar visi dan misi pembangunan Kabupaten Indah Giri Hulu bisa tercapai melalui sumber pendanaan dari pusat maupun provinsi. Dapat kami sampaikan bahwa pemerintah daerah telah berupaya melakukan komunikasi dengan pemerintah pusat, baik melalui Bappenas dan Kementerian Teknis terkait di bidang infrastruktur, menyampaikan program-program melalui usulan DAK, Impres, APBN murni untuk kegiatan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan, perumahan, air minum, dan sanitasi, baik itu kewenangan pusat, kewenangan pemerintah provinsi dan kabupaten. Menanggapi terkait dengan pemberatan pembangunan kualitas bidang agama khususnya guru maupun fasilitas pendidikan agama,
Buddha, pendidikan agama Hindu, pendidikan agama Kristen, pendidikan agama Katolik. Dapat disampaikan bahwa arah kebijakan pemerintah daerah adalah mendukung peningkatan kualitas pendidikan keagamaan agar dapat menghasilkan peserta didik yang berkarakter, beriman. Dukungan pemerintah terhadap pendidikan keagamaan adalah dengan tidak membeda-bedakan. Bisa sama-sama mendapatkan bantuan operasional sekolah dari pemerintah. Kemudian pemerintah daerah terus mengupayakan pemerataan pendidikan agama Buddha, pendidikan agama Hindu, pendidikan agama Kristen, pendidikan agama Katolik dengan mengupayakan dana yang bersumber dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi. Kemudian terkait dengan penyediaan ASN guru agama Kristen dan Katolik, pemerintah daerah Kabupaten Indragiri Hulu telah mengusulkan formasinya dan disetujui berdasarkan Putusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 546 Tahun 2023 tentang penetapan kebutuhan pegawai aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah kabupaten dari alokasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau yang disingkat dengan P3K. Formasi tahun 2023 dengan rincian guru agama Kristen sebanyak 11 orang dan guru agama Katolik sebanyak 3 orang. Selanjutnya kepada masyarakat yang memiliki kualifikasi sesuai dengan persyaratan dapat mengikuti seleksi P3K tersebut untuk mengisi formasi guru agama Kristen dan agama Katolik dimaksud. Kami sepakat dengan apa yang disampaikan oleh fraksi PDI Perjuangan, di mana dalam menghadapi kontestasi politik, semua pihak harus mengikuti aturan yang berlaku, tidak terkecuali aparatur sipil negara yang memiliki aturan yang jelas akan kedudukannya dalam penyelenggaraan politik, baik dalam skala nasional maupun daerah. Dan kami sangat menjunjung tinggi hal tersebut. Tentunya ini membutuhkan perhatian dan pengawasan tidak bersama. Keenam, fraksi Demokrat Karya Nurani Nasional terkait dengan penjelasan secara rinci terhadap proyeksi kenaikan pendapatan yang mencapai 73.837.121.141 rupiah. Dapat kami sampaikan bahwa dalam penyampaian pidato Bupati pada acara pengantar nota keuangan dan rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2024 terdapat proyeksi pendapatan tahun 2024 sebesar 73.837.121.141 rupiah. Dengan ini dapat kami sampaikan bahwa koreksi bahwa peningkatan pendapatan daerah seharusnya 37.821.121 rupiah. Ruangkan apa ijal ini tahu juga ayat lain. Ya. Dengan rincian sebagai berikut. 1. Pendapatan asli daerah atau PAD sebesar 122.165.2133 rupiah. Kedua, pendapatan transfer sebesar 1.184.577.468 rupiah. Yang ketiga, lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar 22.597.597.448 rupiah. Kami mengucapkan terima kasih kepada fraksi Demokrat Karya Nurani Nasional Indonesia atas masukannya terkait dengan aspek kualitas dalam perencanaan dan prosedur pembangunan. Hal tersebut tentunya selalu menjadi prioritas oleh pemerintah daerah karena telah diatur dan memiliki standarisasi dalam pelaksanaan setiap kebijakan pemerintah daerah. Menanggapi terkait dengan penyelenggaraan pemilihan umum serentak dan pilkada serentak, dapat kami sampaikan dengan memperhatikan surat edaran Menteri Dalam Negeri nomor 900.1.9/435
SJ tanggal 24 Januari 2023 tentang pendanaan kegiatan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota tahun 2024. Penyediaan dana hibah kegiatan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota wajib dianggarkan pada tahun anggaran 2023 sebesar 40% dan pada tahun anggaran 2024 dianggarkan sebesar 60%. Terkait hal tersebut dapat disampaikan bahwa pada tahun anggaran 2024 anggaran hibah kepada KPU dan Bawaslu telah dianggarkan oleh pemerintah daerah melalui OPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Menanggapi terkait dengan perlu adanya perbaikan infrastruktur pangan yang mendukung sektor pertanian seperti irigasi, tata kelola pupuk, mata rantai penjualan produk pertanian serta infrastruktur jalan yang menghubungkan pedesaan dengan jalan-jalan utama. Dapat kami sampaikan bahwa pemerintah daerah dalam upaya peningkatan ketahanan pangan terus berupaya memperbaiki sistem pengelolaan pertanian baik pada sektor irigasi sawah melalui optimalisasi area pertanian seperti cetak sawah, sektor teknologi melalui upaya peningkatan hasil produksi pertanian serta pengadaan alutsista, alat dan mesin pertanian dan bibit unggul, dan sektor pendistribusian hasil pertanian melalui pembangunan jalan usaha tani dan jembatan produksi menuju pasar. Dari sektor infrastruktur pangan yang mendukung pertanian, pemerintah Kabupaten Negeri Hulu telah melaksanakan kebijakan dan program kegiatan pembangunan, pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya di bawah 1.000 hektar dalam satu daerah kabupaten kota. Menanggapi terkait dengan upaya meringankan beban biaya bagi siswa yang masuk sekolah swasta, khususnya memberikan bantuan uang gedung bagi sekolah swasta, dapat kami sampaikan bahwa program bantuan pendidikan untuk siswa di sekolah swasta dapat berupa bantuan operasional sekolah yang bersumber dari APBN. Pihak sekolah swasta dapat diberikan bantuan dari APBD jika ketersediaan anggaran dan ada peraturan yang mengatur tentang hal tersebut sehingga dapat meringankan beban biaya bagi siswa yang tidak diterima di sekolah negeri. Menanggapi terkait dengan penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang merata kepada seluruh lapisan masyarakat dan perlunya melakukan upaya untuk menjamin akses kesehatan di penjuru pelosok desa yang ada di Indragiri Hulu, dapat kami sampaikan bahwa dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang merata pada seluruh lapisan masyarakat serta untuk menjamin akses kesehatan dan jangkauan pelayanan dasar di wilayah kerja puskesmas, Pemda Indragiri Hulu sudah membangun puskesmas pembantu atau pustu sebanyak 135 unit. Berdasarkan Permenkes nomor 43 tahun 2019 tentang puskesmas disebutkan bahwa pustu didirikan dengan perbandingan satu puskesmas pembantu untuk melayani 2 atau sampai 3 desa dan kelurahan. Artinya, dengan fasilitas kesehatan yang ada pada saat ini, pemerintah sudah menyelenggarakan akses kesehatan di seluruh lapisan masyarakat. Pada tahun 2023, Kabupaten Indragiri Hulu telah mendapatkan penghargaan atas pencapaian jaminan kesehatan semesta Universal Health Coverage per tanggal 1 April 2023. Ini menjadi bukti bahwa komitmen pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat dalam program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN. Dengan telah tercapainya Universal Health Coverage (UHC) di Kabupaten Indragiri Hulu, diharapkan seluruh masyarakat di Kabupaten Indragiri Hulu bisa mendapatkan akses pelayanan kesehatan melalui program Jaminan Kesehatan Nasional, sehingga derajat kesehatan di Kabupaten Indragiri Hulu dapat lebih meningkat. Ketujuh, Fraksi Amanat Pembangunan Nasional. Menanggapi terkait dengan terobosan kebijakan yang hasilnya langsung mengenai kepada masyarakat, seperti memfokuskan anggaran terhadap pembangunan infrastruktur
jalan atau aspal atau jembatan yang menjadi akses kelancaran ekonomi masyarakat. Dapat kami sampaikan bahwa pemerintah daerah telah berupaya untuk menganggarkan infrastruktur jalan dan jembatan pada perencanaan pembangunan dan juga telah berusaha mencari sumber pendanaan melalui Bappenas dan kementerian terkait bidang infrastruktur, menyampaikan program-program melalui usulan DAK, Impres, APBN murni untuk kegiatan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan, baik itu kewenangan pusat, provinsi, dan kabupaten. Terkait dengan bangunan gedung OPD yang sudah tidak layak, sehingga sangat perlu dilakukan rehabilitasi ataupun direvitalisasi. Dapat kami sampaikan bahwa pemerintah daerah telah berupaya dalam merehabilitasi bangunan gedung kantor dan menyusun DED terhadap gedung-gedung dimaksud. Namun, realisasi dari upaya tersebut tentu saja dilakukan secara bertahap mengingat keterbatasan anggaran yang ada. Saudara pimpinan dan anggota Dewan yang saya hormati, demikianlah jawaban terhadap pandangan umum fraksi DPRD Kabupaten Indragiri Hulu terkait dengan penyampaian nota keuangan rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Indragiri Hulu tahun anggaran 2024 kami sampaikan. Dari jawaban dan penjelasan yang kami sampaikan, apabila terdapat penjelasan yang belum memenuhi harapan dan keinginan, dapat dibahas lebih lanjut bersama organisasi perangkat daerah. Begitu pula melalui forum Badan Anggaran Legislatif dan tim anggaran pemerintah daerah. Sehingga nantinya kita akan mempunyai pemahaman dan persepsi yang sama untuk merealisasikan tugas-tugas dan tanggung jawab di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kegiatan kemasyarakatan. Mudah-mudahan jawaban ini akan dapat menjadi bahagian penyempurnaan terhadap pembahasan APBD Kabupaten Indragiri Hulu tahun 2024. Atas perhatian dan kerjasama dari kita semua, kami mengucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dulu Regita Milaniovi SC. Terima kasih. Dengan mengucapkan Alhamdulillahirrahmanirrahim, rapat paripurna pada malam hari ini secara resmi saya nyatakan ditutup. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat.